Oke guys, so kita akan bersiap dengan non-farm payroll. Oke, satu, yang kita harus ingat kemarin adalah 2 hari pernyataan dari Ketua Jerome Powell. So, apa yang kita dapatkan di sini? Ya, basically apa yang disampaikan adalah pengulangan. Dan itu persis dengan apa yang sempat kita sampaikan dalam video short, bahwa kalau memang ternyata pengulangan, maka itu tidak akan ada efek ataupun imbas terhadap market, terutama untuk emas. Dan itulah kenapa sebabnya emas mengalami kenaikan lanjutan. Bukannya turun, bukannya terkoreksi, malah dia tetap naik walaupun pernyataan Powell menggegaskan bahwa tidak ada pemangkasan lebih cepat. Tapi, nah ini dia. Pernyataan tersebut justru ada kecenderungan untuk memberikan kesempatan ataupun peluang untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih cepat kalau ternyata data ekonomi sesuai dengan ekspektasi dan relatif lunak. Dan lagi-lagi inilah kalimat pengulangan. Dan di hari kedua juga sama. So, yang ingin saya ingatkan di sini adalah garis bawah daripada pernyataan Powell tersebut adalah pernyataan terkait dengan data ekonomi yang lebih banyak dan untuk mendapatkan kepastian ataupun keyakinan bagi Fed bahwa inflasi tetap mengarah kepada 2%. Dan satu hal yang jelas, bahwa semakin banyak data yang lebih melemah, maka kemungkinan itu akan semakin mendorong untuk pertimbangan bagi Fed. Nah, ini yang terdekat adalah data non-farm payroll besok malam, dan termasuk kurang lebih di tanggal 12 Maret kita akan mendapatkan juga data CPI. Jadi hati-hati teman-teman. Sekaligus video ini adalah untuk mengingatkan teman-teman bahwa besok adalah data penting non-farm payroll dari sektor pekerjaan, dan di hari Selasa depan di tanggal 12 Maret adalah data penting tentang inflasi. Keduanya adalah data yang sangat-sangat krusial dan kemungkinan akan menjadikan pertimbangan. Tapi lagi-lagi garis bawahnya adalah data non-farm payroll besok bukan untuk keputusan bulan Maret, karena keputusan bulan Maret dipastikan tidak akan ada perubahan dan juga tidak akan ada yang namanya pemangkasan lebih cepat. Jadi ini mirip dengan skenario waktu sebelumnya. Jadi kurang lebih yang akan kita lihat besok adalah akan sangat menentukan pada kebijakan FOMC berikutnya. Jadi kemungkinan kalau tidak bulan Mei, ya bulan Juni. Tapi nanti akan kita lihat dari ulasan berikut ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini skema yang sudah saya siapkan, yaitu tentang apa yang disampaikan oleh Presiden Christine Lagarde dari sini yang ternyata sesuai dengan perkiraan kita ya dalam short video, bahwasannya pernyataan Lagarde akan lebih memiliki tuah ataupun lebih memiliki pengaruh terhadap pergerakan mata uang euro. Dan terbukti, tadi malam kurang lebih euro bergerak dengan sangat meyakinkan. Yaitu meskipun dengan pengumuman sebelumnya bahwa dia akan mempertahankan suku bunga, lalu kemudian yang kedua menurunkan proyeksi inflasi, ternyata setelah itu Lagarde memberikan pernyataan yang lebih meyakinkan bahwa oke, mereka sudah cukup yakin, tapi mereka masih butuh yang lebih yakin. Mungkin kita akan lihat di bulan April atau bahkan kita akan lihat di bulan Juni. So, kesimpulannya, tidak buru-buru untuk melakukan pemangkasan. Mirip dengan apa yang pernah disampaikan oleh Fed dalam hal ini adalah Jerome Powell. Nah, satu hal di sini akan berarti menandakan bahwa pasar menangkap sinyal bahwa kemungkinan pemangkasan tersebut tidak akan terjadi bulan April, walaupun beberapa waktu yang lalu sempat diperkirakan paling cepat adalah April. Nah, jadi itu gagal. Dan kemudian yang digarisbawahi oleh market adalah kemungkinan di bulan Juni. So, semakin banyak data yang lebih lemah, maka ini pun akan mendorong kepada euro untuk segera bertindak. Nah, tapi untuk sementara waktu, karena memang judulnya ataupun temanya adalah pelemahan US dollar, maka euro sangat diuntungkan dalam hal ini oleh pernyataan Christine Lagarde dan juga pelemahan US dollar. Di sisi lain, pernyataan Powell seperti yang tadi sempat kita sampaikan di dalam prolog, bahwa kemungkinan hari 1, hari kedua itulah pengulangan yang tidak mengagetkan market, termasuk juga garis bawah tidak ada untuk melakukan pemangkasan lebih cepat. Tapi di sini dia memiliki keyakinan bahwa kalaupun misalkan one day ataupun beberapa data ke depan relatif datanya melunak, maka jika itu sesuai ekspektasi, maka mereka akan pertimbangkan dengan hati-hati untuk melakukan pemangkasan suku bunga. So, dua tema inilah yang membuat kenapa market bergerak. Satu lagi, kalau kita lihat dari proyeksi inflasi versi sini, mereka mendowngrade dari sebelumnya untuk perkiraan inflasi 2024 ada 2,7% menurut proyeksi Desember 2023. Tapi kemudian diturunkan proyeksinya
di pertemuan kemarin, yaitu dengan potensi di 2,3%. So, market merasa ini sebetulnya melunak. Itulah sebabnya kenapa euro sempat merespon dengan penurunan. Tapi kemudian dengan pernyataan Christine Lagarde bahwa mereka tidak tergesa-gesa di bulan April, maka itulah yang membuat euro kembali bangkit. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari CME Fed Watch Tools, ini adalah bagannya. Ekspektasi cut rate untuk bulan Mei hanya berkisar 18%. Ini artinya apa? Potensi untuk bulan Mei pun kelihatannya agak minim untuk melakukan pemangkasan. Apalagi terutama kalau misalkan teman-teman cek di bulan Maret. Maret hanya berkisar 0, atau bahkan sampai 1% pun tidak. Nah, tapi di sini yang harusnya kita lihat adalah potensi di bulan Juni. Karena ini adalah angka yang lebih besar. Bahkan setelah Powell menyatakan kemarin, ini yang membuat dia mengalami kenaikan persentase menjadi 59,2%. Nah, sementara untuk cut rate Juli diberikan hanya 39,3%. So, kita tinggal tunggu. Dan Powell pun sudah menggarisbawahi beberapa data ke depan akan menjadi penentunya. Termasuk non-farm payroll besok, termasuk juga inflasi di tanggal 12 Maret. Ya, lalu kemudian apa nih yang terjadi pada Jepang? Kalau teman-teman lihat, Jepang atau USD Japanese Yen mulai penurunan yang signifikan sampai 147 atau di bawah 148. Ya, saya ingat bahwa beberapa hari lalu saya sempat mengatakan kunci utama dari Jepang ini adalah terkait dengan pernyataan Kazuo Ueda ataupun BOJ ataupun rencana terkait dengan kenaikan suku bunga. So, diferensiasi di sini adalah kebijakan untuk Fed ataupun bank sentral lain seperti ECB dan juga BOE adalah diharapkan melakukan pemangkasan, sementara BOJ atau Bank of Japan diharapkan untuk melakukan kenaikan suku bunga. Nah, di sini letaknya kejutan tersebut. Kazuo Ueda kembali menegaskan bahwa melakukan kenaikan suku bunga itu akan dipertimbangkan jika pertama inflasinya tetap tinggi alias 2%, bukan lagi berada dalam fase deflasi. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan negosiasi upah. Kemarin kita sudah mendapatkan kabar bahwa Toyota akan merespon di tanggal 13 Maret. Sementara ingat, pertemuan BOJ bulan Maret adalah 18 dan 19 Maret. Nah, beberapa menilai kemungkinan potensi pertemuan Maret tidak akan terjadi pemangkasan ataupun kenaikan. Dalam hal ini berarti perubahan tersebut baru akan terjadi di bulan April. Nah, pernyataan dari konfederasi ataupun federasi buruh Jepang yang dikenal dengan nama Rengo mengatakan bahwa kemungkinan tuntutan upah tahun ini berada di puncaknya, yaitu sekitar 5%-an, di mana mereka menilai bahwa ini adalah kenaikan yang lebih besar sejak tahun 1994. Ini cukup menarik, teman-teman. Kalau memang ini terjadi, maka bisa dipastikan BOJ akan segera melakukan atau menuntaskan janjinya dengan melakukan kenaikan suku bunga, dan itulah yang direspon oleh market sehingga akhirnya USD Japanese Yen mengalami penurunan. Nah, dengan demikian tinggal tunggu besok data. Datanya adalah di pagi hari terkait dengan Japanese Yen untuk potensi pengeluaran rumah tangga atau household spending. Ya, tentunya di dalam data ini yang kita harapkan adalah adanya peningkatan. Karena basically Jepang butuh tingkat permintaan ataupun tingkat demand dalam negerinya atau domestiknya mengalami peningkatan. Supaya apa? Supaya inflasi yang senilai 2,5% untuk core CPI Tokyo itu memang terbukti gara-gara adanya peningkatan permintaan. Bukan karena kenaikan harga energi. Apalagi harga gas, harga minyak dunia saat ini sudah mulai kembali ke level 78 kurang lebih sampai 79. Bahkan tertinggi kemarin sempat sampai $80. Nah, tapi mengingat hal ini, maka kita tinggal tunggu waktu saja. Nah, perkiraan kami sebetulnya kalaupun misalkan melakukan kenaikan suku bunga, maka yang paling potensial adalah di bulan April. Tapi who knows? Kalau semakin cepat ada jawaban dari hasil negosiasi upah tersebut di tanggal 13 Maret atau mungkin 15 Maret, maka kemungkinan di pertemuan bulan tanggal 18 atau 19 Maret kita bisa dapatkan kejutan dari BOJ, dan itu yang dibaca oleh market. Ya, untuk kemudian kalender ekonomi yang harus diperhatikan besok malam ada data non-farm payroll, average hourly earnings, dan juga unemployment rate. Tapi sebelum itu, di sore hari tolong perhatikan industrial production dari Jerman dan juga PPI dari Jerman. Ini adalah inflasinya. Dan angka yang lebih tinggi of course akan mendukung untuk potensi euro lanjut naik ke level 1.10.
Nah, tapi kalau misalkan dia negatif atau jelek, maka hati-hati dia akan tergelincir kembali dalam teritori 1,078 atau 1,08. Nah, kemudian data GDP dari zona Eropa pun harus diperhatikan kalau misalkan menunjukkan perlambatan ekonomi atau bahkan tanda-tanda resesi teknis. Tanda-tanda resesi teknis itu ditandai dengan data GDP yang relatif lemah atau di bawah 0% selama 2 kuartal berturut-turut. Dan diperhatikan saja data quarterly. Nah, sementara itu untuk non-farm payroll di malam hari, angka perkiraannya adalah 198K. Sebelumnya di bulan Februari menunjukkan angka kejutan 353K. Ini catatannya teman-teman. Kalau kita melihat dari kisaran-kisaran 198 dari sebelumnya 353 ini agak jomplang. Ya, terlepas dari hal tersebut, beberapa analis menilai bahwa data di bulan yang lalu 353K itu adalah angka seasonal karena faktor musiman. Jadi tidak mengherankan kalau ada data revise atau revisi. Dan kita lihat tunggu saja besok termasuk revise-nya apakah dirilis apa tidak. Kalau revisinya naik, of course, apapun yang dihasilkan oleh data aktual, kemungkinan market akan melihatnya sebagai kenaikan ataupun data yang tetap solid. That means dollar still good, still strong. Dan itu berarti tanda-tanda kemungkinan emas ataupun saham berpotensi terkoreksi turun. Nah, sebaliknya, kalau revisinya saja turun, dan angka aktualnya katakanlah mungkin 200 atau 210K, maka kemungkinan kita akan dapatkan weak dollar atau pelemahan US dollar, dan itu adalah kesempatan bikin new high lagi untuk gold. Katakanlah mungkin, ya perkiraan kami selama 1 minggu terakhir ini adalah antara 2165 dan 2185. 2165 sepertinya sudah cukup dekat, karena tadi malam saya lihat angkanya sudah berada di 2164. Well, kalau misalkan Anda lihat video ini ternyata harga sudah berada di 2180, hati-hati. Karena kemungkinan kita akan sangat ditentukan oleh data non-farm payroll ini. Kita tunggu kejutannya. Tapi perkiraan saya agak ragu sebetulnya kalau kita belajar dari status yang lampau dari 350 untuk terjun kembali di bawah 200. Tapi mungkin perkiraan saya kali ini salah. Kalaupun iya, maka kemungkinan angka 190 ataupun angka 180K, that will be good enough. Nah, cuman di sini perkiraan kami atau yang kita lihat dari previous, maka cenderungannya adalah 353 itu akan turun di kisaran 200.000 atau bahkan 225.000. That means itu adalah kembali ke kebiasaan sebelum bulan Januari yang lalu. Kalau Anda ingat, itu adalah angka yang terlalu tinggi, lalu kemudian responnya adalah seperti biasa, pengulangannya adalah dorongan US dollar. Tapi apakah kali ini akan dorong atau tidak tergantung dari data revisi tadi. Nah, oleh karena itu terkait dengan non-farm payroll yang akan rilis di jam 20.30 besok malam, proyeksi dari Goldman Sachs memperkirakan NFP kemungkinan akan melambat di kisaran 2.15. Ini mirip dengan tadi yang saya sampaikan. Perkiraan saya adalah kalaupun dia turun, maka mentok-mentoknya mungkin 225. Tapi kalau sampai di atas 250K, ini yang akan menjadi topik yang berbeda. Dan saya rasa emas akan sangat-sangat tergelincir. Karena mengingat dalam 1 minggu ini, hampir 1 minggu. Kalau misalkan besok ditutup dengan penguatan juga, berarti completely 1 week, full week. Ya, artinya selama 1 minggu penuh, emas berada dalam kondisi bullish. Nah, tapi kalau misalkan ternyata besok adalah anti-klimaks, maka saya tidak akan heran. Apalagi kalau data ekonominya, non-payroll dirilis di angka 230 ataupun 250. Ya, hopefully jangan sampai di atas 250 ya. Tapi kalau misalkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Goldman Sachs 215, well, saya rasa kita akan dapatkan penguatan US dollar, koreksi sedikit untuk emas, tapi lagi-lagi mereka akan langsung switch di malam hari. Mereka akan keep mungkin intonasi ataupun mungkin keputusan mereka tidak akan agresif sampai data inflasi minggu depan. Ya, tingkat upah diperkirakan akan turun ke 4,2% untuk basis tahunannya, sementara tingkat pengangguran diperkirakan tetap di 3,7%. Dan ingat, catatannya adalah Fed butuh data negatif atau yang relatif lebih lemah atau relatif lebih longgar supaya mereka punya alasan yang cukup dan keyakinan cukup bahwa data sudah melonggar. Dan itu akan dipertimbangkan untuk potensi kebijakan berikutnya pemangkasan suku bunga. Oke, skenario data NFP untuk saat ini ada 5 dan seperti biasa data yang paling volatile adalah skenario untuk nomor 3 ataupun nomor 5.
yaitu data harus di atas 230K karena mengingat ekspektasi yang saat ini tercatat adalah 198K. Kalau misalkan itu yang terjadi, very strong dollar, dan itu berarti very strong bearish ataupun penurunan untuk sisi emas. Nah, di satu sisi ini juga akan mencerminkan kekuatan dolar yang kembali dan emas aktif climax. Tapi kalau tidak, maka misalkan aktualnya hanya berkisar 205, 225, mungkin strong dollar respon sesaat lalu kemudian dia akan selesai. Nah, ini yang saya ingat tadi, data kemungkinan akan ada di kisaran 205, 225. Kemudian untuk data yang hanya berkisar di sedikit di bawah ekspektasi ataupun sedikit di atas ekspektasi, misal 185K ataupun 200.000, hati-hati kan, kemungkinan responnya akan relatif terbatas. Tapi mengingat dengan data ekonomi ataupun yang kita korelasikan dengan pergerakan emas dalam satu minggu terakhir, maka nomor 1 atau skenario nomor 1 ataupun skenario 2 sebetulnya tidak akan ada bedanya, karena kemungkinan potensinya ya kalau memang dia ada di 200 ribuan, kita perkirakan mungkin emas akan sedikit berkoreksi. Tapi yang terpenting, kalau di atas 230K, apalagi di atas 250K, maka dolar akan menjadi pemenang. Sementara yang kita butuhkan adalah data nomor 5, yaitu data di bawah 160.000. Dan ini akan mendorong emas kembali menciptakan new high, dan saya rasa kalau misalkan sampai 2180 pecah, well, get ready, 2200 ada di depan mata. At least bukan di malam harinya, tapi mungkin in coming days. Terutama kalau misalkan di hari Selasa depan, data inflasinya relatif jelek. Nah, kemudian di nomor 4-nya, ini adalah skenario yang medium menurut saya, 165 sampai 180. Oke, walaupun untuk nomor 4, nomor 5 ini saya agak ragu untuk mencapai ataupun didapatkan mengingat data bulan lalunya 350K. Apapun itu, mau itu manipulasi ataupun seasonal, saya rasa tidak mungkin untuk langsung menodot di bawah 200.000. Mungkin saya salah, tapi kita akan lihat besok. Ya, sekedar mengingatkan, setelah data November di hari Jumat, kita akan menghadapi data inflasi di hari Selasa 12 Maret. So, jangan sampai Anda lengah setidaknya dalam 1 minggu ke depan. Besok sampai ke hari Selasa dan juga beberapa data ekonomi lainnya. Tapi saya garis bawahi saja, inflasi adalah hal yang paling penting, yang paling utama, yang harus Anda waspadai minggu depan. Saya Irfan untuk Agrodana.